Hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Apa yang terjadi ketika bola itu ditendang seperti skema di bawah ini? Nah, maka bola akan bergerak dengan lintasan parabola seperti pada gambar. Nah, jadi syarat benda bisa bergerak parabola yang pertama adalah dia harus memiliki kecepatan awal. Jadi ketika ditendang harus punya kecepatan awal. Terus yang kedua, dia harus ditendang dengan sudut elevasi tertentu. Tidak boleh 0 dan tidak boleh 90 derajat. Maka benda itu baru bisa mengalami gerak parabola. Nah, gerak parabola sendiri merupakan gerak perpaduan antara GLB dan GLBP. Nah, karena gerak parabola itu dia bentuknya membentuk sudut seperti ini. Ini kan ada sudutnya sebesar theta. Nah, maka gerak parabola ini kecepatannya bisa kita uraikan ke dua sumbu. Yang pertama adalah ke sumbu X, maka nilai kecepatannya adalah V0 cos theta. Itu adalah komponen kecepatan awal pada arah sumbu X. Sedangkan arah sumbu Y-nya namanya adalah V0Y, komponen kecepatan awal terhadap sumbu Y. Besarnya adalah V0 sin theta. Nah, ketika benda berada di titik tertinggi seperti ini, ketika kita uraikan kecepatannya, maka dia hanya memiliki kecepatan arah sumbu X saja. Nah, jadi hanya punya nilai V0X. Karena hanya memiliki nilai V0X, maka V0Y-nya nanti nilainya adalah 0. Jadi V0Y-nya, komponennya terhadap Y adalah nilainya 0. Nah, ketika seperti ini, berarti semakin ke atas, gerak parabola itu memiliki kecepatan yang semakin kecil. Nah, jadi kecepatan semakin kecil ketika mencapai titik tertinggi. Dia hanya memiliki komponen kecepatan arah sumbu X saja. Terus yang kedua, nah ketika di titik tertinggi, kecepatan sumbu Y sama dengan 0, sehingga hanya memiliki kecepatan arah sumbu X. Terus berikutnya, variabel pada sumbu Y itu mengikuti aturan GLBB. Kenapa? Nah, ini kan dia punya kecepatan awal sebesar V0 sin theta. Tapi setelah naik ke atas, kecepatan arah sumbu Y-nya makin lama menjadi 0. Berarti, nah terjadi pengurangan. Karena terjadi pengurangan, berarti pada sumbu Y-nya itu mengikuti aturan GLBB. Nah, untuk variabel pada sumbu X itu mengikuti aturan GLB. Kenapa? Karena nilai V0X-nya itu akan selalu sama. Jadi nilai kecepatan arah sumbu X di titik ini, di titik ini, di titik ini, ataupun di titik tertinggi, itu nilainya akan selalu sama. Nah, berikutnya kita akan membahas persamaan-persamaan yang dipakai untuk GLB pada komponen sumbu X. Nah, pada komponen X sumbu X tadi itu mengikuti aturan GLB. Maka, untuk mencari komponen kecepatan awalnya bisa kita gunakan persamaan V0X sama dengan V0 cos theta. Untuk menentukan kecepatan pada sumbu X bisa digunakan Vx. Nah, nilai Vx itu sama dengan V0X. Maka nilai Vx itu adalah V0 cos theta untuk detik keberapapun. Terus berikutnya adalah posisi pada sumbu X. Nah, posisinya adalah jarak. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Karena kecepatannya nilainya adalah V0X, maka nilai X sendiri adalah V0 cos theta dikali T. Sedangkan komponen sumbu Y atau GLBB-nya. Komponen kecepatan awalnya bisa kalian cari pakai V0Y sama dengan V0 sin theta. Untuk kecepatan pada sumbu Y-nya, itu bisa dicari pakai persamaan VY sama dengan V0 min GT. Persamaan ini pada gerak lurus. Terus ada, nah maka nilai
V0 I adalah V0 sin theta min GT. Nah, untuk posisinya bisa dicari pakai persamaan Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menyelesaikan permasalahan atau contoh soalnya. Nah, contohnya seperti sebuah bola dilempar ke atas membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal dengan kecepatan awal 12 meter per second. Nah, tentukan posisi benda setelah bergerak selama 1 detik. Nah, di sini yang diketahui apa saja? Di sini adalah sudut elevasi, berarti 60 ini adalah nilai dari tetanya. Terhadap horizontal dengan kecepatan awal. Kecepatan awal berarti ini adalah nilai dari V0-nya. Terus di sini bergerak selama 1 detik, berarti ini adalah T-nya. Terus di sini ada percepatan gravitasi, berarti di sini adalah nilai G. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Posisi benda pada sumbu X, maka bisa kita gunakan persamaan yang tadi. X sama dengan V0 cos theta kali T. V0-nya berapa tadi? 12. Cos sudutnya adalah 60, waktunya 1. Cos 60 itu kan setengah. Berarti setengah dikali 1 dikali 12 hasilnya 6 meter. Lalu posisi pada sumbu Y-nya bagaimana? Nah, bisa digunakan persamaan Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Karena yang dicari adalah posisi. Nah, kita masukkan semua variabelnya. V0-nya tadi 12. Sudutnya 60, setengah dikali gravitasinya 10, waktunya adalah 1 kuadrat. Jadi sin 60 itu setengah akar 3, kalau dikali 12 berarti 6 akar 3, dikurangi sama 5. Berarti hasilnya nanti adalah 5,2 meter. Maka posisi bendanya setelah 1 detik adalah 6,5,2 meter. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik tertinggi atau jangkauan terjauh dari gerak parabola? Jadi benda yang bergerak parabola itu pasti punya yang namanya titik tertinggi, atau di sini nilainya adalah Hmax. Sama dia punya jangkauan terjauhnya atau Xmax. Nah, cara menentukannya bisa digunakan persamaan berikut. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan tinggi maksimum dan jangkauan maksimum dari gerak parabola. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan membahas dulu tentang waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti, waktu yang dibutuhkan dari bawah sini sampai ke titik atas sendiri itu berapa? Nah, untuk waktunya kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi, waktu untuk tinggi maksimumnya bisa digunakan T sama dengan V0 sin theta dibagi sama G. Terus berikutnya adalah tinggi maksimum gerak parabolanya. Jadi di titik tertinggi sini, tingginya berapa? Langsung bisa digunakan persamaan yang Hmax sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G. Nah, untuk mencari Xmax-nya atau jangkauan terjauhnya, bisa dicari dengan persamaan Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, sekarang aplikasinya dalam permasalahan bagaimana? Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan permasalahannya. Sebagai contoh, di sini bola dilempar ke atas membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal dengan kecepatan awal 12 meter per second. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola dengan percepatan gravitasi 10. Nah, yang diketahui di persoalan itu apa aja? Yang pertama adalah ini. Berarti ini adalah sudutnya atau theta. Terus yang kedua adalah kecepatan awal. Berarti yang ini. Berarti dia adalah V0. Terus ada percepatan gravitasi 10. Berarti dia adalah nilai G. Nah, maka
bisa kita gunakan persamaan untuk tinggi maksimum gerak parabola. Nah, tinggi maksimum tadi bisa dicari dengan persamaan H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Maka V0-nya tadi 12 kuadrat sin kuadrat 60 per 2 kali 10. Maka nilai H max-nya nanti adalah 114 dikali setengah akar 3 kuadrat per 20. Sehingga kalau kita hitung nanti nilai H max-nya ketemu 144 dikali 3/4 per 20. Ketemunya nanti adalah 5,4 meter. Berikut materi kita hari ini. Terima kasih.